kegiatan ini Pak sebenarnya apakah nantinya terus dilanjutkan atau seperti apa? Di Tenggarong ini kalau datang ke sini apa sih yang mau dilihat gitu? Iya, Seperti itu kan? Dan saya orang paling keras karena saya melihat betapa luar biasanya anak-anak Kutai. Bagaimana kita upaya-upaya menjaga identitas budaya kita. Ya baiklah, pada malam hari ini judulnya Pegesahan nih, ngobrol santai ya, Ya, ngobrol siap. santai. Apa kabar nih Pak Dery? Alhamdulillah baik ya. Baik ya. Sehat. Pak Ya. Om Pepen baik? Alhamdulillah. Listi baik juga. Ya mudah-mudahan nanti ini temanya kan bebas nih, cuma dalam hal ini saya ingin berbicara tentang sebuah kegiatan pada malam hari ini, sebuah gerakan yang berkali-kali cuma kontinuitas dan konsistennya itu kadang berhenti karena sesuatu hal. Nih Pak Dery, bagaimana sih kegiatan ini Pak sebenarnya? Apakah nantinya terus dilanjutkan atau seperti apa? Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Bang Mas Hardi ya. Yang saya hormati dulu nih Mas Pepen, Bu Listi, rekan saya juga ya. Mungkin alhamdulillah walaupun suasananya Gerimis ya? gerimis dingin, tapi tetap semangat lah pokoknya ya. Untuk melaksanakan kegiatan ekspresi budaya ini ya. Mungkin saya terkait dengan ekspresi budaya ini memang kegiatan ini awal-awalnya sih dari teman-teman di sini Bu ya, Bu Listi, teman-teman. Bagaimana mungkin Bang konsep kegiatan ini, bagaimana kita mengenalkan tentang budaya yang ada di Budaya Penanggaran ini. Memang selama ini kan ya terus terang saja kalau kita melihat ya budaya yang khususnya mungkin di Tenggarong sini, kalau datang ke sini apa sih yang mau dilihat gitu? Iya. Seperti itu kan? Iya. Nah, jadi makanya lah kita mencoba membuka ruang publik ini. Kebetulan juga di sini ada situs jalan budayanya, ya, ada meriam, ada relik sananya. Makanya kita kenalkan diri lah kepada masyarakat seperti itu nantinya. Kedepannya harapan kita pun kegiatan ini pun tetap terus berlanjut seperti itu. Terus berlanjut ya. Terus berlanjut pokoknya. Pokoknya sampai nggak tahu Ya, lah pokoknya ya. satu lagi lah yang kita usahakan. Terima kasih Pak Dery. Kita Siap. stop dulu ke Om Pepen. Om Pepen, minta pendapat nih tentang kegiatan ini. Kira-kira menurut pandangan Om Pepen itu seperti apa? Alhamdulillah ini sangat baik menurut saya, karena memang saya sebagai kepala rumah tangga di Rumah Budaya Kutai itu memang membutuhkan sekali ruang-ruang. Karena apa? Ini yang sering saya terus terang aja, mungkin kalau teman-teman yang biasa kumpul di RBK, saya orang paling keras karena saya melihat betapa luar biasanya anak-anak Kutai. Saya sebagai kacamata, sebagai pendatang di tanah Kutai, saya tidak melihat ada kekurangan. Cuma yang kekurangannya adalah ruang mereka, ruang untuk mengekspresikannya, dan bagaimana kita memperlanjutkan ke kreatifnya mereka. Itu yang kita butuhkan. Nah, makanya kenapa kita adopsi dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah, di situ kita bisa melihat betapa luar biasa yang tanah Kutai. Nah, ini sama sekali tidak ditunjukkan. Dan terus pemahaman tentang kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan ini adalah cuma sekedar seni tari, seni musik. Padahal tidak. Kebudayaan ya seperti ini adalah budaya. Budaya bersilaturahmi. Kalau bahasa Kutai adalah berkesahan. Itu yang kita bisa melihat. Kita harus melihat kepada pendahulu yang mendirikan tanah Kutai ini. Ini kita harus dorong. Adab dan budayanya itu seperti apa? Adab, kembali lagi ke adab. Bagaimana adab sesama manusia, adab terhadap alam. Nah, ini apa? Timbul adalah keselarasan. Ini yang harus kita dorong, bukan pengkotak-kotakan. Ini milik siapa? Ini milik siapa? Bagaimana ini kita konsep betulungan? Apa yang dicanangkan oleh Kutai Kartanegara? Kita betulungan bisa. Tapi kalau dengan konsep yang misalnya pengkotak-kotakan tadi, ini hanya bagian musik gitu. Ini tidak berjalan dengan konsep sesungguhnya
budaya kita. Nah, kalau menurut Om Pepen sendiri, menurut Om Pepen ya, idealnya seperti apa sih konsepnya? Ya, konsepnya adalah membuka ruang dulu. Silahkan Anda yang punya punya kreatif, kita buka. Nah, terus ada pembatasan. Jangan sampai kita membuka ini tapi budaya kita ditinggalkan gitu loh. Jadi harus tetap ke budaya, terutama budaya Kutai yang lebih kita tonjolkan. Baik itu juga dari segi makanan, kan gitu kan. Ini juga membuka ruang untuk teman-teman UMKM. Iya. Bagaimana kita mendorongnya, bagaimana. Nah, cuma kan harus ditata dengan baik. Iya. Karena apa? Kalau tidak kita konsepkan lebih matang, itu juga akan timbul masalah gitu loh. Iya. Nah, itu yang harus kita harus sangat hati-hati dalam program itu. Ya, terima kasih Om Pepen. Nanti kita lanjut ke Bu Listi nih. Bicara konsep Ibu, tadi ada bicara UMKM, kemudian ada bicara teman-teman kesenian. Konsep apa yang sedang akan dijalankan ke depan tentang kaitannya pembinaan ini Bu dari Bu Listi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ya Bu ya. Silakan. Siap, terima kasih izin Pak Dery ini menyampaikan. Kebetulan nih Pak Dery adalah support kami, koordinator dari subseksi kesenian, yang kebetulan saya diamanahi ya sama Pak Dery menyusun program kisahnya, menyusun program ekspresi budaya tradisional yang kebetulan di situ memang tupoksi saya. Nah, saya sangat bersyukur sekali punya koordinator Pak Dery ya. Selalu support, selalu mendukung dengan semangat sekali. Ide-ide gagasan beliau tuh luar biasa banget ya. Artinya apa? Dia langsung gercep gitu loh. Ini ada ruang yang sangat bagus nih. Set lah ya. Set gitu. Pokoknya ruang bagus ya. Di Taman Titik Nol Ing Marta di Pura ini adalah kawasan cagar budaya, bagaimana menjaganya dan melindunginya. Dan ini dibuka Pak Dery pokoknya di situ saja. Jadi ini menjadi ruang kreatif ya. Ruang kreatif bagi siapapun pelaku kesenian, baik itu individu, kelompok dan masyarakat. Jadi siapapun bisa ya Pak Dery berkolaborasi di sini karena ini ruang bersama. Bagaimana kita upaya-upaya menjaga identitas budaya kita. Jadi kreativitas di sini ada kreativitas yang bermuatan budaya. Harapannya ke depannya itu, harapan Pak Dery nih, saya cuma menjabarkan sebagai staf pelaksana itu, menjabarkan apa-apa yang menjadi ide dan gagasan atasan saya terkait dengan Bapak Kepala Dinas, juga pingin ini menjadi ruang kreativitas yang bermuatan budaya sejalan dengan program Pak Dery, bagaimana di sini nantinya akan menjadi poros dan poin penting untuk kreativitas yang bermuatan budaya bagi semua pelaku seni, baik itu individu, kelompok maupun masyarakat. Jadi siapapun boleh berekspresi di sini Bu ya? Boleh, makanya itu kami bekerja sama ya Pak Dery, bekerja sama siapa sih komunitas yang kira-kira konsisten. Dan saya juga saya sampaikan ke Pak Dery dulu, saya sempat sampaikan kepada Pak Kadis ya, siapa yang kira-kira bisa diajak berkolaborasi. Kenapa saya ngajak Mas Hardi? Itu Mas Hardi memang dulu saya pernah bekerja sama dan konsisten banget ya, secara mandiri bergiat di Taman Kota Raja. Nah, hari ini mulai juga dari kemarin-kemarin juga kita sudah kolaborasi. Harapannya Pak Dery ya, Pak Dery juga berharap terus berkolaborasi dengan Mas Hardi, yang nantinya Mas Hardi bisa menghimpun semua komunitas untuk bergabung di sini, berkreativitas di sini bersama-sama, karena ini ada ruang publik ya, ruang masyarakat ya Pak Dery. Mudah-mudahan nanti juga ini akan terus berlanjut. Dan saya juga sangat senang banget ya, baru beberapa kali Pak Dery ya, sudah pemantik kita sudah ada karya ciptanya yang kita ajukan hakinya. Yang kedua, ini muncul lagi penyanyi baru yang belum terkenal tadi, Keza gitu. Karena memang tugas kami di kesenian tuh salah satunya ada seni musik ya, lagu dan lain sebagainya. Ini sudah mulai muncul nih satu. Nah, harapannya juga Mbak Kesha ini akan terus Pak Dery ya. Nanti kita terus kolaborasi, bagaimana juga ada upaya dari Mbak Kesha nanti bisa mengenalkan budaya kita itu seperti apa gitu. Jadi nanti anak-anak muda juga mau ke sini tapi bergaya kayak Mbak Kesha, misalnya saya harus pakai selendang nih, ikat selendang kalau kesini ya Pak Dery ya. Terus pakai pesapu, ini identitas kita gitu. Jadi bagaimana yuk kita berkreativitas di Taman Titik Nol Ing Marta di Pura dengan mengedepankan muatan budaya. Ya, terima kasih Bu Listi. Ini kembali ke Pak Dery nih. Pak Dery, tadi Om Pepen menyampaikan ada kotak-kotak. Apa yang Bapak tangkap dari bahasa kotak-kotak itu
maksudnya penyelenggaranya atau apa nih? Atau masyarakatnya atau seperti apa? Pandangan Pak Dery aja gimana? Kalau pandangan saya mungkin ada beberapa kelompok-kelompok, mungkin komunitas yang mungkin masing-masing mereka ini berkarya seperti itulah, artinya ya mungkin seperti itu harapan saya. Tapi mungkin begini, mungkin mereka ini tidak punya ruang saja ya, makanya mereka itu bikinnya masing-masing kotak-kotak itu. Tapi kalau kita punya ruang, bagaimana kebersamaan semua komunitas yang ada di Kutai Kartanegara ini bisa bersama-sama mengumpul di sini gitu. Makanya kita buat di sinilah ruang publik ini ya, ekspresi budaya ini, bagaimana semua komunitas itu bisa menampilkan hasil karya budayanya seperti itu, baik itu puisi ya, sastra, tarinya ya, maupun seni lukisnya. Silakan di sini. Mungkin nanti kedepannya ya mudah-mudahan, artinya kami punya rencana ke depan ini ya, bukan hanya yang kita laksanakan kemarin ya, yang seperti itu, tapi kita akan coba mengadakan besar seperti itu. Artinya tidak hanya Tenggarong, kita akan nanti cobakan roadshow juga, bukan hanya di Tenggarong, tapi kecamatan juga perlu kita angkat. Kita kenalkan juga di kecamatan misalnya Kota Bangun, dia juga kita laksanakan di sana roadshow kita untuk ekspresi budaya ini. Jadi biar semua itu juga terlibat seperti itu untuk kegiatan kita yang lain seperti itu. Iya. Kaitannya dengan kegiatan ekspresi budaya ini kan luas ya. Kita bicara pembinaan. Ke depan ada nggak kira-kira nanti di sekolah-sekolah ya, maksudnya dari perwakilan sekolah menjadi muatan lokal ya, atau dari dinas pendidikan, pokoknya wajib nih mungkin ya salah satunya bahasa Kutai atau permainan tradisi dari usia dini, maksudnya dari PAUD ya, PAUD berjenjang SD, SMP, SMA. Ada nggak rencana program ke sana? Yang pasti ada ya. Kami apalagi kan Dinas Bidang Kebudayaan ya, artinya kami tetap, artinya untuk program-program budaya ini ke sekolah-sekolah itu pasti sudah. Apalagi ini sekarang memang ada program pemerintah dari Kementerian, itu adalah gerakan seniman masuk sekolah. Nah ini otomatis nanti juga bagaimana kita juga mengenalkan ya budaya-budaya ini di sekolah-sekolah. Soalnya kan belum, cuman lokal bahasa Kutai saja. Tapi nantinya juga harapan kami juga bukan hanya di sekolah, tapi kita juga mengajak sekolah-sekolah ini juga akan ikut bersama-sama kita di titik nol ini seperti itu. Ya bagaimana nanti kita buat program, kita buatkan jadwal sekolah-sekolah ini juga mereka akan mengisi di sini. Ya kita kenalkan juga dengan beberapa situs cagar budaya di sini. Jadi mereka tahu. Sekarang ini mereka nggak tahu apa itu cagar budaya. Atau mungkin gini Pak Dery, ini pendapat saya ya. Karena saya nggak ada yang nanya, saya berpendapat aja. Namanya juga bekesan. Maksudnya gini. Ini kan mereka lagi ujian, habis ini kan anggaplah libur atau apa, mungkin dari pihak sekolah atau bahkan nanti pas kelulusan di sini jadi ajang ekspresi. Jadi semua SMA katakanlah, SMA ngumpulnya di sini untuk memberikan kesan-kesan terakhirnya melalui ekspresi budaya. Atau mungkin seperti itu, gimana Pak Dery? Ya saya rasa sih seperti itulah nantinya ya, kita bagaimana mungkin dari pihak sekolah-sekolah ini mungkin selain ujian, bagaimana mungkin hasil yang mereka mengekspresikan hasil yang mereka dapat yang pasti terkait dengan budaya lah seperti itu ya. Karena kalau di sekolah kan gitu dari hanya teman-temannya aja. Tapi kalau di sini kan siapapun bisa melihat. Artinya secara mentality ya, secara mental, kemudian kepercayaan dirinya juga akan beda jadi. Beda. Ya makanya artinya nanti setiap sekolah-sekolah itu pasti ada dia kegiatan ekskulnya pasti ada. Artinya mungkin nanti kita juga akan tampil di sini ya, jadi biar mereka juga bisa berekspresi ya seperti itu. Baik itu bisa disosialisasikan. Bisa, iya. Inilah makanya dengan polisi nanti kami pelan-pelan juga koordinasi dengan bidang pendidikan. Ya memang ada rencana kami pendidikan bagaimana kami bisa melibatkan sekolah-sekolah itu juga ikut bersama-sama kami ya. Seperti kemarin kan kita sudah melibatkan tuh dari beberapa sekolahnya. Kedepannya seperti itu lagi. Artinya tetap terus menerus lah kita laksanakan seperti itulah. Ya terus kalau saya ini punya ide, maksudnya anak-anak yang memang berprestasi dan layak untuk kita angkat, mungkin harus ada peran dinas dalam arti sebagai penghargaan lah salah satunya. Gimana menurut Pak Dery? Kalau saya sih ya bagus sekali, artinya peran dinas ini artinya memberikan penghargaan seperti itu ya kepada sekolah-sekolah, artinya yang memang di sekolah itu memang ada pembinaan untuk kelompok seni budaya seperti itu. Sekarang ini kan memang kemarin pun kami telah melaksanakan itu ada kegiatan festival dalam rangka Hari Pendidikan Nasional Bu ya. Kemarin ada kegiatan festival Jepen kemarin. Nah kita juga melihat di sana festival Jepen. Kalau nggak salah ya festival Jepen itu banyak memang
apa namanya generasi mereka ini juga banyak yang tampil seperti itu, anak-anak di sekolah itu, masuk juga Tarsul juga ada. Jadi anak-anak yang SD, SMP itu mereka sudah dekat ya, ya, yang kecil-kecil sudah. Jadi mereka ini sudah mulai mengenal itu sudah sebenarnya. Ya, tinggal kita saja lagi bagaimana baik dari kami Dinas Pendidikan Kebudayaan ini terus membina mereka ini. Jangan sampai ini nanti hanya sampai di situ, tapi terus menerus seperti itu nantinya. Terima kasih Pak Heri. Ini ke Om Pepen dulu. Pembinaan sudah dilakukan Om Pepen dari sekolah pun beberapa sekolah ya, nggak semua. Oh, tapi apa yang kita rasakan bicara budaya ini kan lebih kepada explore atau apa yang dampak dari budaya tadi. Kenapa sih belum begitu membudaya atau masyarakat pendapatnya? Ya intinya karena belum sinergi. Jadi harus seperti apa sinerginya? Salah satunya nih mungkin kasih misalnya gini. Iya. Kalau bahasa Kutainya itu kan betulungan. Nah, konsep itu betulungan. Jadi bagaimana seniman itu bisa hidup, itu kan kalau tanpa. Kenapa di RBK itu ada moto adalah melestarikan budaya, mewirausahakan masyarakat. Tanpa ekonomi itu tidak akan berjalan. Nah, bagaimana membangun ekonominya? Ya, konsep betulungan. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dipahami. Jadi seperti apa sih gitu loh? Kalau bahasa Indonesia kan bergotong royong. Ini kadang-kadang gini, Pepen, kita berbicara katakanlah seniman atau apapun yang sifatnya profesi. Kadang-kadang belum melampaui expertnya sehingga belum dihargai. Ya itu seperti belum itu. dihargai. Nah, harus seperti apa? Ya. Seperti apa nih? Karena kalau kita kembali kepada dasar budaya, mulai dari cipta, karsa dan rasa, itu kembali lagi. Nah, ada salah satu saya sebagai pendatang di Tanah Kuta ini adalah petuah ataupun yang pernah ditulis oleh Ahmad Dahlan. Beliau adalah mantan bupati. Beliau adalah seorang budayawan pada saat itu. Itu kalimatnya cuma satu. Pada saat kita membantu orang, sesungguhnya membantu diri kita. Tetapi seniman sekarang seperti apa? UMKM sekarang seperti apa? Mereka sebenarnya individualis. Jadi masing-masing gitu. Ya dengan polanya masing-masing. Ya gimana mau sinergi? Ya. Artinya kalau saya tangkap pendapat dari Om Pepen adalah membangun sebuah kesadaran. Betul. Nah, disinilah yang ekstra kerja, ekstra keikhlasan, ekstra bagaimana sih kita membangun demi masa depan negara ini. Bagaimana kita menerapkan anak cucu kita. Kita bisa belajar dari negara konflik. Apa sih yang mereka rebutkan gitu. Yang terakhir, ya kita boleh sebut tragedi Sambas, Melak. Kita melihat apa sih dasarnya? Ekonomi. Iya. Nah ini yang paling nanti yang menjurusnya ke situ. Bagaimana ini kita harus kembalikan ke budaya. Makanya kenapa pemerintah pusat itu memberikan akhirnya mengetok palu 10 undang-undang pemajuan kebudayaan. Nah, ya kan 10 objek tadi. Nah ini sebetulnya adalah ini yang bisa kita kembangkan. Nah dikemas bagaimana gitulah, dikemas dengan kekinian gitu kan. Nah bagaimana? Nah ini perlu edukasi yang memang sangat panjang dan perlu energi bersama-sama. Bagaimana untuk menjaga keberlangsungan itu, produktivitasnya, baik itu dari pemerintah, kalangan masyarakat, tokoh agama, kan begitu. Jadi sehingga arti tananan itu tercipta. Kalau sekarang misalnya pemerintah, misalnya katakanlah kami sebagai pelaku yang sering ke bawah, kami berkooperasi dengan daerah lain gitu. Tetapi kadang-kadang kami begitu kami sudah menciptakan suatu kekompakan di kampung itu, kadang-kadang ada dinas juga yang akhirnya mengacaukan gitu loh. Mereka sudah terbangun kebersamaan mereka, kegotong royongan mereka. Nah seharusnya kalau memang sudah ada yang bergerak, kita koordinasi dulu lah gitu kan, minimal Pak baiknya seperti apa nih program yang masuk untuk kampung ini. Nah sampai tragisnya adalah kampung-kampung kantong-kantong budaya
Tanah Kuta ini sudah rusak. Itu yang kami paling miriskan. Kenapa? Karena tadi itu saling bertubrukan gitu loh. Akhirnya merubah pola-pola masyarakat itu sendiri gitu loh. Dan ini kan intinya adalah merubah kita kebiasaan. Kalau sudah merubah kebiasaan itu perlu jangka waktu yang panjang. Tidak segampang yang kita bicarakan sekarang ini gitu loh. Nah, inilah yang sebetulnya harus kita merubah step by step. Saya bilang tadi, saya sangat apresiasi dengan adanya ini gitu loh. Walaupun mungkin banyak kekurangan, tapi kita bisa mulai. Oh teman, karena apa? Saya di RBK dan saya selaku sering membantu kegiatan pemerintah. Itu kadang-kadang saya ditubrukkan lagi. Lah, saya bilang kalau saya bahasa saya jawab, kalau memang kekurangan ya bantuin saya gitu kan. Jangan mengkritisi tapi nggak mau bantuin. Gampang orang mengkritisi kan gitu. Ya seperti mungkin Mari juga di sini ngerasakan gitu kan. Mungkin ada omongan ini nih. Loh, kok teman-teman, ayo kita bangun Tanah Kuta ini. Bangun adat kita untuk mempersiapkan ke depannya. Bukan mengkritisi. Boleh mengkritisi tapi jangan sekedar ngomong lah gitu kan. Yeah. Ayo kita bergerak gitu lah. Bergerak dan bergerak. Arti kata, ayo apa? Oh ini kekurangan. Kenapa mas? Masalahnya apa? Kan seperti itu. Makanya kenapa saya pun juga datang ke sini, karena ya saya sebagai anak di RBK, coba tolong lihat apa kekurangannya, apa segala macam. Kami siap mensupport. Karena memang kami di RBK adalah mensupport, bukan leadernya gitu. Keinginan teman-teman seperti apa? Apa yang kekurangan? Coba kita cari solusinya. Apa? Kami bisa membantu kan bukan kami gitu. Tapi ada dengan teman-teman. Kami mengkomunikasikan dengan teman-teman yang lain. Bisa bantu kah? Seperti itu. Ya. Karena apa? Saya secara pribadi memegang teguh, Pak. Kenapa ya? Saya maafnya bilang, saya berangkat dari seorang perjalan. Saya nggak ngerti gitu loh. Kenapa saya harus lama? Padahal kota lain itu hanya cukup setahun, 2 tahun. Udah, saya berangkat lagi. Saya diizinkan. Tapi di Tanah Kuta ini, saya hampir 11 tahun. Nah, tetapi saya melihatnya, ini potensi yang mesti kita ayo sama-sama bagaimana kita mengembalikan kejayaan Kutai, seperti apa. Nah ini juga sangat luar biasa, apalagi ini kita menghadapi IKN yang salah satunya adalah kebetulan ada beberapa sumber yang kita dapatkan. Itu terus terang aja keprihatinan kita adalah mental. Dengan seperti tadi kita contoh tadi penampilan tadi, itu ada interaksi. Arti kata banyak anak-anak itu kadang-kadang kalau ditanya, itu maafnya bilang, mereka kayak siapa sih yang nanya, lu siapa sih gitu kan gitu. Kadang-kadang seperti itu bahasanya. Tapi bagaimana dia menjawab secara tutur sapanya. Nah, dengan adanya seperti ini, itu mereka belajar. Mereka akan belajar bagaimana dia juga akan belajar. Oh, orang ini baik, orang ini. Jadi tidak semuanya katanya gitu loh. Jadi mereka lakukan. Nah, inilah yang saya berharap sekali, makanya saya datang ke sini juga. Bagaimana sih yuk kita sama-sama. Karena ini sudah terlanjur ya. Yeah. Jadi istilahnya kalau saya, banyak orang mengatakan nasi sudah jadi bubur. Loh, orang bilang buang aja. Kalau saya enggak gitu. Kita masih bisa bertahan dengan nasi sudah jadi bubur, kita tambahin kecap, tambahin bawang, minimal bertahan daripada kita masak ulang lagi dulu kan gitu kan, karena butuh lama nasi kita sakit mah. Nah itulah yang saya berharap teman-teman yang ada di sini jangan sekedar mengkritisi, tapi tolong kalau memang ini merasa masih kurang, tolong support. Apa? Oh saya bisa nyumbangkan ini, saya bisa menyumbang. Itu yang sebetulnya konsep betulungan, bukan akhirnya saling jegal-jegalan, saling mengkritisi, saling diomongkan, bukan penyelesaian gitu loh. Tapi itu yang harus dikedepankan. Jadi intinya komunikasi, sinergi. Yuk kita sama-sama. Betul. Terima kasih ya Beben. Ke Bu Listi nih. Sebentar lagi kan closing statement ya kan, karena nih nggak terasa udah setengah jam lewat. Namanya kebiasaan tuh nyaman ya, apalagi ada apa singkong ya kan, rebus ya. Belum ya Bu Listi ya? Ya. Atau mungkin ada pemirsa yang mau ini tanya atau nanggapi, ada nggak? Nggak ada ya? Ini Bu Listi. Saya lihat tadi Bu Listi dari sore nih Pak Dery. Bingung listrik Pak.
telepon sana, telepon sini. Pas kondisi gerimis saya kan datang sini. Bu Listi, apa sih yang membuat Bu Listi ingin sekali untuk kegiatan ini betul-betul bisa berjalan dengan baik? Apa sih? Ada alasannya nggak? Alasannya begini, saya tuh di sini bertugas. Saya sebagai ASN, aparatur sipil negara di bidang kebudayaan, khususnya seksi kesenian, memang ini adalah bagian dari tugas. Jadi saya melaksanakan ini, saya rasa bukan ada capek kesana kemari, tapi karena itu bagian dari tugas. Barangkali kalau misalnya di kantor, karena saya tidak mengurusi terkait administrasi, lebih kepada pelayanan Pak Dery ya. Jadi apa yang saya lakukan ini adalah tugas. Jangan heran kalau saya kemari dan saya di sini diamanahi, kebetulan ada support saya Pak Dery yang selalu support dan memberikan semangat juga untuk terus bekerja, karena ini pengabdian saya kepada Kutai Kartanegara. Saya ingin berkontribusi melalui kegiatan ini. Jadi apa yang saya lakukan memang kewajiban. Jadi tidak ada mungkin Bu Listi baik, tidak menurut saya, karena ini sudah tanggung jawab saya dibayar Pak Dery ya, dibayar sebagai PNS, saya dibayar, dapat tunjangan dan lain sebagainya. Barangkali saya belum maksimal, selama ini saya merasa belum maksimal, tapi bagaimana upaya saya untuk berkontribusi ke Kutai Kartanegara. Nah ini melalui ini alhamdulillah disupport Pak Dery, yang awalnya kegiatan kreativitas panggung ini adalah maunya di Taman Kota Raja. Ketika Pak Dery sangat gercep melihat kondisi kawasan cagar budaya yang sudah mulai bagus, yang memang harus dijaga, harus dilindungi, sudah Bu Listi di situ saja. Nah alhamdulillah di sini memang lingkungan yang memang bermuatan budaya. Nah harapan Pak Dery juga maunya dari sinilah kita berawal gitu. Bagaimana budaya kreativitas yang bermuatan budaya mulai dari sini, Mas Ardi. Jadi apapun itu upaya-upaya kita adalah yang bermuatan budaya kreativitas. Yang tadi disampaikan Pak Pengki, harus ada komunikasi ya, harus ada sinergi dan lain sebagainya, itu penting kolaborasi. Saya juga bersyukur sekali ya, alhamdulillah di sini selama dari awal sampai hari ini saya belum merasakan ada kendala. Kendala tuh bagi saya itu bukan kendala, seperti halnya berjalan itu pasti ada kerikil ruang, itu biasa, begitu biasa. Tapi bagaimana upaya kita harus bisa mengatasi. Tapi saya bersyukur juga ada Rumah Budaya Kutai. Saya kenal juga dengan Pak Yuyun ya. Pak Yuyun itu kebetulan senior di situ, juga kakak saya juga senior saya. Beliau itu selalu membantu Pak Dery. Tadi saya memang ada berkait tentang PLN ya. Saya telepon Pak Yuyun, langsung dia gercep juga ke sini. Ini saya kasih nomor telepon, Bu Listi telepon. Pasti berhasil nih Bu Listi gitu. Pasti berhasil, sudah telepon ya. Alhamdulillah saya telepon, tadi sudah terpasang alhamdulillah. Jadi bagi saya itu bukan kendala, karena itu adalah pelajaran. Karena dari situ jadi saya tahu, oh ternyata prosedurnya harus seperti ini. Memang ada kesalahan-kesalahan prosedur, kesalahan administrasi, dan itu akan saya terus upayakan evaluasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan, dan kedepannya kegiatan ini akan terus berlangsung Pak Dery ya. Saya selalu koordinasi dengan Pak Dery, apa-apa menjadi program pemerintah, apa-apa yang menjadi keinginan dari para pelaku seni, silahkan sampaikan dan akan kami tampung. Kita nanti suatu saat barangkali nanti bisa bersinergi, berkomunikasi di sini, kita bicara, dialog bareng Pak Dery ya. Jadi apa-apa sih yang keinginan dari para pelaku-pelaku seni Mas Ardi, dan nanti Mas Ardi sebagai penanggung jawab di lapangan ini, paling tidak nanti Pak Dery punya tugas ya, beliau ini punya tugas untuk bisa menjalin kerjasama dengan komunitas lain, karena ini adalah ruang publik untuk berkreativitas yang bermuatan budaya. Ya terima kasih Bu Listi, karena waktunya ini kan terbatas Bu ya. Kalau ngobrolin budaya itu mungkin sampai kapanpun nggak habis ya kan. Dan rasanya kurang terus ya kan namanya. Nah salah satu diskusi atau bekesahan ini kan mengasah, saling asih asuh. Ya menurut saya kenapa orang nggak tahu jadi tahu, atau kurang lengkap jadi lengkap. Ya seperti OPP, ketika kita ngumpul ya inilah budaya. Baik, untuk mengakhirinya 1 menit closing statement. Ya. Sebenarnya ini ada namanya salam budaya. Biasanya kan salam budaya, budayakan salam. Tapi lebih bertegas karena berkaitan dengan ekspresi budaya. Jadi saya ini ada tagline-nya sebenarnya di sini sudah jelas ya. Salam budaya, karya cipta budaya, lestarikan budaya, langgong budaya etam. Sekian. Luar biasa. Terima kasih. Om Pepen, closing statement-nya 1 menit aja. Ya, kalau saya bilang
Mari kita melestarikan budaya dan mewirausahakan masyarakat. Terima kasih Mbak Ben. Pak Dery, silakan. Apa nih closing statementnya? Ayo etam segalanya di sana, segalanya kronologi di sana. Siapapun, ayo etam lestarikan seni dan budaya Kutai di titik nol ingmati punah tempatnya. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih Pak Dery, Om Pepen, dan Listi. Dan akhirnya untuk menutup semua closing statement, kita tidak bisa berdiri sendiri. Budaya adalah diri dan orang lain dan semesta. Jadi ekspresi diri adalah ekspresi semesta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lubang tambangan membawa